Baik, pagi ini kita kuliah ke-12 ya, membahas tentang modifikasi model Gauss dan script sederhana. Jadi nanti membuat coding ya, membuat kode script dengan Python. Di materi yang saya berikan di classroom itu ada contoh membuat script dengan MATLAB dan menjalankan Gauss ini dengan Excel. Ya, nanti silakan dipelajari sendiri. Ada video ya yang saya sampaikan itu. Yang saya berikan hari ini nanti adalah kita mencoba dengan Python. Secara prinsip Python itu hampir sama dengan MATLAB. Bahkan mungkin perintahnya beberapa lebih sederhana. Ya. Dan yang kedua, aplikasi Python atau bahasa pemrograman Python ini free lisensi, artinya bebas ya, tidak perlu membeli, sedangkan MATLAB saya kira Anda harus membeli untuk memperoleh lisensinya, kecuali menggunakan di ITS itu ada lisensi ITS. Ya. Baik ya, saya kira nanti silahkan yang MATLAB, kemudian yang di Excel itu dilihat di video ya yang saya berikan. Baik ya, pagi ini kita membahas tentang bagaimana memodifikasi model Gauss untuk menghitung sesuai dengan yang kita perlukan dan dengan kondisi lapangan yang spesifik ya. Nah, secara umum model Gauss itu digambarkan begini yang kemarin ya. Jadi secara umum gambarannya adalah sumber yang berada di elevasi tertentu dengan ketinggian tertentu ya. Kemudian di sana ada tekanan dari emisi sehingga nanti membentuk plum. Nah, sehingga nanti harus dihitung juga tinggi plum. Nah, yang dimaksud dengan tinggi sumber itu adalah tinggi stack ya, tinggi fisiknya stack ini dengan tinggi timbulan plumnya. Ya, ini jadi dinamakan tinggi efektif. Ini contoh misalkan hanya 20 meter, kemudian plumnya sampai 20 meter, maka tinggi efektifnya 40. Ya. Kemudian asumsi yang kedua adalah bahwa pencemar itu akan terdispersi atau terdispersi ya, terkonveksi mengikuti angin, sehingga sumbu X-nya itu ditetapkan ya, sesuai dengan arah angin. Sehingga kalau anginnya berubah arah, ya X-nya nanti berubah arah. Ya. Jadi kalau X-nya ke utara, ya anginnya ke utara, X-nya ke utara. Kalau anginnya ke timur, X-nya ke timur, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah ketika plum ini terbawa oleh angin, maka dia juga sekaligus terdifusi ya, ke kiri, ke kanan, atau menyebar ya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Dan masing-masing punya koefisien difusi. Ya, ini sebenarnya kalau digambarkan penuh ya sesuai plumnya kan ini kecil, sempit ya, kemudian makin lama makin meluas ya, sehingga mungkin pada jarak tertentu dispersi sumbu Y-nya ya itu mungkin sudah sekian, yang sumbu X-nya ini ke atas ya, sumbu Y Z ya elevasinya ke atas, sehingga plum itu menyebar ke kiri, ke kanan, atau ke atas, ke bawah. Nah nanti kalau sudah mencapai jarak lebih jauh lagi, maka dispersinya lebih luas lagi. Jadi batas Y-nya menjadi lebih luas, lebih panjang ya, lebih lebar. Sedangkan ke atasnya juga lebih tinggi. Di plum itu menyebar ya. Kalau dilihat gambar plum itu kan makin lama makin menyebar. Nah, dari sini nanti kita kemudian yang kedua masih ada lagi ya, yang saya ulangi yang dulu. Nah, ketika pencemar itu sudah yang bagian bawah menyentuh ground, ya, ini nanti asumsi yang berikutnya adalah seolah-olah pencemar ini direfleksikan kembali ke atas. Sehingga setelah menyentuh ground, maka daerah yang refleksi ini itu merupakan daerah penjumlahan dari dispersi aslinya dengan refleksinya. Ya. Sehingga nanti secara umum berlaku rumusnya menjadi G per
U ya sekian ini dispersi ke sumbu Y, min Y kuadrat per DY kuadrat yang ke kiri kanan, ya. Sedangkan yang ke atas bawah itu min Z min H per do Z, ini kuadrat. Nah, dengan refleksinya, ya, yang ke atas bawahnya ada refleksinya. Nah, sehingga ini menjadi rumus umum Gauss. Ya. Nah, dari rumus umum ini nanti kita memasukkan beberapa parameter yang nanti secara empiris berpengaruh pada nilai dispersinya. Ya. Jadi yang pertama adalah kestabilan atmosfer, stability. Ya, jadi nanti ini tuh akan menentukan lebar dispersi atau do Y tadi atau sigma Y ya dan do Z-nya. Jadi sebaran ke kiri ke kanan dan sebaran atas bawah. Ini tergantung dari radiasi matahari dan kecepatan angin. Ya, jadi radiasi itu nanti menentukan malam atau siang, dan kecepatan angin itu akan keduanya ini ya, radiasi dan kecepatan ini menentukan kestabilan atmosfer. Kalau atmosfernya makin stabil, itu berarti dispersinya makin kecil, difusinya ya makin kecil, atau koefisien dispersi kiri kanan atas bawahnya makin kecil. Tapi kalau atmosfer makin tidak stabil ya ke arah A, itu berarti dispersinya makin cepat, makin besar. Ya. Jadi artinya kalau A itu nanti dia akan segera menyebar setelah keluar dari sumber. Pada jarak yang dekat dia sudah menyebar memenuhi ruangan yang lebih luas ya, atau volume lebih banyak. Sedangkan kalau F itu menyebarnya sedikit sehingga dengan berpindah itu sebarannya tidak terlalu besar ya, sehingga seolah-olah plumnya itu walaupun bergerak mengikuti angin tapi seolah-olah seperti tetap mengumpul begitu ya. Jadi ini nanti yang menentukan ya. Jadi review yang kemarin saya kira tinggal dibaca saja kondisi meteorologi, misalkan apakah siang, apakah malam, kemudian angin yang terukur saat itu berapa. Ya. Kalau anginnya misalkan antara 2 sampai 3, kalau siang berarti kalau enggak A, B, atau C. Ya. Tapi kalau malam hari berarti kalau enggak E ya F. Ya. Kalau anginnya lebih kecil lagi, itu biasanya diikutkan F ini, yang tidak ada strip ini ya. Yang stripnya nggak ada huruf ini biasanya diikut F saja. Ya, itu. Kemudian kalau siang bagaimana menentukan A, B, dan C, ya itu tergantung kekuatan spektrum mataharinya ya, atau radiasinya. Kalau dia sangat kuat, ya A ya. Kemudian agak sedikit tidak kuat, mungkin B sampai moderat ya. Baru nanti kalau mungkin mendung siang hari tapi mendung hampir tidak ada matahari yang nampak, itu C ya. Kalau malam hari tinggal dilihat tutupan atau kecerahan langitnya ya. Kalau langitnya low cloud ya, artinya kurang dari separuh ya. Kurang dari separuh itu lebih dari separuh ya, ini lebih dari separuh cloud ya. Low cloud itu awan yang di bawah, bukan yang di atasnya. Jadi awan tapi yang cukup rendah. Nah, itu berarti nanti golongan E. Tapi kalau awan kecerahannya kurang dari 3/8, awannya ya kurang dari 3/8, itu berarti masuk F, E, dan seterusnya di sini. Ya, kalau ini tinggal dimasukkan saja, diamati di lapangan. Makanya kan nanti ketika memodelkan atau mengukur, itu kita harus melihat data-data lapangan ini. Ya, dan kondisi A, B, C, D ini nanti akan menentukan nilai koefisien dispersi, ya, baik ke arah Y tadi yang ke kiri ke kanan, jadi do Y itu menggunakan rumus madam 5 sekian kalikan jaraknya dalam kilometer, tangen TH, ya, dan tangennya sendiri itu sekian kali C min D. Nah ini rumus empiris yang ditawarkan Pasquill dan Gifford. Ya. Kalau empiris itu berarti memang
dia hanya mengukur di lapangan atau mengasumsikan di lapangan, kemudian melakukan regresi atau melakukan otak-atik sehingga menemukan konstanta ini. Ya, berarti konstanta yang ditemukan empiris itu adalah akumulasi dari seluruh kondisi yang tidak dirinci. Ya, jadi artinya kenapa harus C-nya sekian dan sekian? Nah, itu tidak bisa dijelaskan secara rinci ya, karena kondisi di lapangannya waktu membuat rumus empiris ini adalah globalan. Artinya apa? Seluruh aspek itu tidak dirinci, tapi dia mendapatkan nilai berdasarkan asumsi-asumsi yang dibuat ya, atau berdasarkan pengukuran yang ada di lapangan. Ya, ini. Jadi menurut kategorinya Pascual, kalau A itu sekian, B sekian, dan seterusnya ya. C-nya sekian, D-nya sekian. Ya. Dan seterusnya, kalau F nanti sekian. Ya. Nah ini bisa kita lihat sebenarnya pada jarak yang sama, kalau X yang sama, maka nilai A itu lebih besar ya, paling besar. Artinya dispersinya segera ke kiri kanannya cepat. Tapi nilai F yang di F ini kalau dijumlah juga nanti akan menjadi lebih kecil. Ya, 4 dan 0, sekian ini kalau dimasukkan doi-nya menjadi kecil. Artinya pada jarak yang sama A dengan F ini dispersinya lebih luas yang A ya, yang F makin kecil. Gitu, ya, tapi nanti jangan salah, ini harus teliti ya. Biasanya di dalam peta itu X-nya dalam meter ya, atau di dalam membuat model ya, tetapi perhitungan ini X-nya dalam kilometer. Ya, nanti ada 2 X ya. Yang itu harus dikalibrasi di model atau di script nanti ya. Kemudian yang do-Z, nah do-Z itu A kali X pangkat B, X-nya juga dalam kilometer. Nah nanti untuk ini angkanya banyak ya. A itu kalau X-nya sekian sampai sekian, untuk stabilitas atmosfer A kecilnya sekian, B-nya sekian, dan seterusnya. Sehingga nanti ini menjadi kalau membuat skrip itu menjadi banyak kondisi. Jika kondisinya ini atau untuk kondisi ini, ya maka A-nya sekian. Untuk kondisi yang A, kemudian jaraknya sekian, maka A-nya sekian dan sekian. Nah, untuk seterusnya di sana. Ya. Kemudian untuk B, nah, kondisi ini berarti A-nya sekian dan sekian. Untuk lebih dari 0,4, kondisinya sekian dan sekian. Ini seterusnya bisa nanti dicoba diterjemahkan dalam skrip. Ya. Silakan dicoba ya, maksud saya nanti. Nanti sebagai acuannya nanti ini punyanya sebentar. Ya, yang E dan F seterusnya begitu. Ya. Nah, ini yang E dan F juga meneruskan itu. Ya, dan nanti ada ketentuan di sana bahwa kalau maksimum dispersinya menurut Pascual itu adalah sekitar 5.000. Artinya kalau pada jarak berapapun nanti, kalau angka do-Z-nya melebihi 5.000, maka itu langsung harus dianggap 5.000. Itu empirisnya Pascual sama Gifford itu begitu. Ya. Untuk yang do-Z, kalau do-Y tidak. Ya. Nah, sehingga nanti kalau membuat skrip, nah ini untuk menguji, kalau saudara memasukkan skrip ini ke dalam satu formula atau dalam satu bahasa pemrograman, ya, do-Y, do-Z, nah itu nanti bisa diuji dengan ini. Apakah hasilnya nanti mirip dengan ini atau tidak. Ya, kalau hasilnya mirip begini, berarti ya skrip kita sudah benar. Ya, tapi kalau hasilnya tidak sama dengan ini, ya, atau beda jauh, ya kalau tidak sama tapi mirip, ya itu dianggap sudah benar. Ya, model itu. Karena ini juga bagaimanapun adalah rumus empiris ya. Empiris itu mesti ada deviasi ya. Nanti kalau do-Z ya diuji begini. Kalau hasilnya kira-kira begini ya sudah dianggap benar ya. Kalau hasilnya jauh berbeda, polanya tidak sama, angkanya barangkali lebih angkanya beda jauh, ya berarti harus
di running ulang kan begitu. Itu nanti untuk ngecek ya. Nanti kita lihat ya. Baik. Saya kira itu mengulangi ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita memodifikasi sesuai kebutuhan. Ya, jadi kadang-kadang walaupun sebenarnya kalau rumus yang umum tadi kita gunakan itu pun bisa ya, tetapi nanti waktu menginput kondisinya yang kita sesuaikan dengan inputnya. Ya, jadi misalkan tadi rumusnya kan C X Z Z ya, di halaman berapa tadi? Sebentar ya. Ya, jadi ini ya. Jadi misalnya ini C X Z Z mesti ada H, H itu H tinggi efektif. Nah, sehingga nanti ketemu Q per U ya, sekian ya, ini kecepatan angin kali dou Y dou Z, Y kuadrat, Z kuadrat ya. Nah, kalau ini rumus ini kita masukkan dalam satu program utuh, ini juga nanti tergantung inputnya saja. Jadi kalau inputnya misalkan hanya 0, nah itu dianggap bahwa pencemar itu berada di ground. Nah, itu. Berarti H itu kan tinggi efektif pencemar. Kalau hanya dinolkan, berarti pencemarnya emisinya dari bawah tanah, dari permukaan tanah. Ya. Itu artinya bahwa nanti Z min H hanya 0, ya tinggal dimasukkan saja. Ya. Atau kalau yang mengamati juga di permukaan tanah, sehingga Z-nya juga 0. Nah, berarti nanti kalau 0 dengan 0, ya ini berarti 0. Kalau 0, E pangkat 0 kan 1. E pangkat 0 juga 1. Ya, nah, tinggal nanti satunya plus, satunya min, nah itu nanti bisa menjadi 2 di sana ke sana. Ya. Jadi plus dengan plus ya ini ya, atau min dengan min. Tapi pangkat 0 itu semua 1. 1, 1 berarti ada 2 nanti. Nah, kemudian kalau kita yang lihat nanti hanya di center line saja, sehingga Y-nya juga 0, ya maka nanti tinggal dinolkan saja. Nah, sehingga nanti misalkan kita diminta untuk mengestimasi dispersi pencemar dari sumber yang ada di permukaan tanah, pengamatnya juga di permukaan tanah sepanjang arah angin itu, ya. Kemudian juga dicari yang maksimum asumsinya ada di center line Y-nya 0, ya maka tinggal C kali X, CX ya, koma 0, nah, sehingga nanti ini dinolkan semua. Kalau 0 semua berarti ini ya 1, kalikan 1 ditambah 1, 2, ya 2-nya masuk ke sana, berarti hilang nanti Q per U kali 1 per Pi dou Y dou Z, dan seterusnya nanti. Ya, nah itu nanti kita coba ya. Jadi kadang-kadang rumus yang begitu rumit, nah itu bisa disederhanakan. Ya. Ini contoh ya. Jadi untuk menggambarkan ini modifikasi yang pertama, menggambarkan penerima pada level permukaan tanah, sehingga Z-nya sama dengan 0. Ya, jadi seluruh kalau Z-nya 0, ya, maka tinggal dimasukkan saja CXY 0, nah, sehingga Q per 2Pi kali ini 0. Ya. Sambil dicek ya, mungkin saya salah, ada yang salah dalam menuliskan. Nah, ini mungkin di bawah ini kurang angka 2 ya. Atau kita lihat, nah ini kan H kuadrat min H kuadrat berarti 2 kali H kuadrat sebenarnya. Jadi 2 eksponen ini, 2 kali, sehingga 2-nya ke sana menghilangkan 2 ini. Ya. Oke, saya berarti nggak ada masalah. 2-nya sudah masuk ke sana. Ya, jadi rumus ya atau model untuk mengestimasi pencemar yang maksimum ya atau yang besar
sepanjang digron ya, sepanjang digron atau di daerah gron sebagai penerima, nah itu rumusnya menjadi ini. Ya, tinggal Z-nya dinolkan sehingga nanti ini dijumlah saja. Gitu. Kemudian kita juga bisa mencari konsentrasi maksimum digronnya. Ya, jadi hampir sama dengan tadi. Kalau maksimum itu berarti kondisi ini yang kedua, Y di tengah-tengah ya. Ini bedanya apa dengan yang pertama tadi? Nah, ini masih ada Y-nya ya. Ini di semua Y. Ya, di semua sebaran kiri kanan. Ya, tapi kalau yang dicari hanya maksimum saja, itu berarti berada di center line. Kalau center line itu berarti Y-nya adalah 0 ya. Maka rumus itu bisa menjadi ini. Nah, jadi kalau ingin mencari, misalkan diminta ya, cari konsentrasi maksimum di sepanjang aliran dispersi ya pada ground ya, pada level ground Z sama dengan 0, karena maksimum itu berarti pasti tengah-tengah center line. Sehingga Y-nya juga sama dengan 0. Nah, sehingga rumusnya tinggal begini ya. Jadi CXY 0 CX00 ya. Ini tinggal Q per Pi ya, do Y do Z kali U eksponen H kuadrat per 2D do Z kuadrat. Ya. Ini berarti sudah bisa ditemukan itu ya, dibuat yang lebih sederhana. Nah, kira-kira di ground itu yang paling besar di mana? Nah, itu berarti kita juga bisa mencari di kondisi kondisi di ground yang paling besar ya. Karena walaupun pencemarnya semuanya nanti bisa ke bawah, tapi ada daerah-daerah yang menerima paling besar. Ya, artinya sebenarnya menerima di center line itu atau di pusat plumnya. Ya. Nah, di sini ada beberapa asumsi di sana ya, bahwa kalau kondisinya moderat ya, atau stabil atau apapun sebenarnya boleh ya, maka DOY itu punya perbandingan tertentu terhadap DOZ ya, yaitu K1. Sehingga kita boleh melakukan modifikasi ya, bahwa DOY itu sekian kali DOZ. Ya, K-nya berapa ya terserah nanti. Ya. Sehingga rumus yang tadi, Z-nya kita ganti dengan DOZ. Ya, sehingga menjadi Pi kali K1 DOZ ya, kalikan DOZ ya, sehingga nanti K1 DOZ kuadrat kali U ya, eksponen H kuadrat per 2 DOZ kuadrat. Ya. Kenapa kok DOZ yang diganti DOY? Karena rumus yang tadi di awal itu mana tadi? Karena rumus yang awal sudah tidak mengandung DOY ya, tidak ada DOY di sini. Nah, sehingga ini DOY-nya kan di luar, tinggal kita ganti sehingga yang suku dalam adalah DOZ ya. Sehingga kalau kita mengganti DOZ dengan DOY, lah ini menjadi 2 yang kita ganti. Tapi kalau kita mengganti DOY dengan DOZ-nya, nah tinggal 1 yang kita ganti ya. Ini hanya masalah seni menyelesaikan matematik ya. Nah, kemudian ini baru dimanipulasi dengan persamaan diferensial. Ya. Nah, maksimum itu terjadi ketika DC ya per D do Z itu sama dengan 0. Artinya kalau di matematika itu maksimum kan biasanya turunan satunya 0 ya. Itu slope ya ketika terjadi mendatar ya. Slope-nya itu ketika mendatar kalau di matematik ya. Biasanya memang diuji 2. Ada slope, ada turunan kedua ya. Tapi kalau dalam Gauss ini karena memang
memang slope itu pertama naik ya, kalau gambar itu kan slope-nya naik gitu. Naik ya, kemudian maksimum dia turun ya. Dan gambarnya selalu begitu grafiknya. Maka slope itu selalu naik sampai akhirnya di maksimum dia slope-nya mendatar, baru dia turun lagi. Ya, makanya yang dikatakan maksimum itu ketika di puncaknya grafik Gauss itu adalah ya di atas. Nah, di atas ini pada saat dc per dz-nya d do z-nya sama dengan 0. Ya. Sehingga nanti kalau diselesaikan ya tinggal do z sama dengan h per 2pi, per akar 2. Itu nanti ini di referensi ada ya, nanti silakan dicari. Saya lupa referensinya di mana itu ya. Nah, intinya itu. Ya. Kalau yang suka matematika silakan diturunkan sendiri. Nah, sehingga nanti di sini tinggal dimasukkan ya, bahwa do z-nya adalah h per 2 per akar 2. Ya. Kalau ini dimasukkan ke sana ya tinggal ini ya. Ya, kalau h per akar 2 ya tinggal dimasukkan do z-nya per akar 2 kuadrat sehingga 2-nya dicoret, hanya juga dicoret tinggal min 1. Ya. Nah, ini secara umum terjadi bahwa konsentrasi terbesar itu sebesar ini ya 0,1171 kali Q per do Y do Z kali U ya kalau dikembalikan ke sana. Ya. Jadi ini terbesar itu sekian ya. Makanya kadang-kadang ini bisa untuk menguji ya kalau saudara membuat skrip masukkan saja nilai Q, nilai do Y do Z kali U. Nah, konsentrasi terbesar di dalam dispersi itu ya ini. Ya, jadi misalkan dispersinya pencemarnya ada 100 gram per detik misalkan, do Y-nya misalkan 50 meter, do Z misalkan 100 meter misalkan, U-nya misalkan 5 ya tinggal ditulis dimasukkan sini, kita bisa menguji apakah hitungan kita benar atau tidak benar. Nah, itu nanti tinggal dicek dengan C maksimumnya. Ya, ini C maksimum yang mungkin terjadi. Jadi kalau kondisinya diketahui ya sudah tinggal dimasukkan saja gitu maksudnya. Ya, untuk mencari kondisi maksimum ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau itu tadi sumbernya masih di atas ya dengan elevasi H. H itu H efektif ya, tinggi efektif. Terus bagaimana kalau ground itu berada di sumbernya berada di ground? Ya, jadi ground level concentration maksimum jika tinggi sumber di permukaan tanah. Ini contoh misalkan kalau tadi itu contoh stack ya, contohnya stack. Kalau ini contohnya misalkan orang membakar atau mengemisikan di permukaan tanah ya, misalkan ada gas lepas dari dalam tanah misalkan. Ya, baik itu vulkanik misalkan ya, atau mungkin ada pipa bocor, pipa distribusi gas ya bocor dan di permukaan tanah. Ya. Ini kita bisa menghitung dengan ini. Jadi tidak perlu menggunakan Gauss yang full version tadi. Ya, jadi misalkan ada pipa ditanam di sepanjang jalan tiba-tiba bocor. Kalau bocor, kalau arah anginnya misalkan ke arah tertentu dengan kecepatan tertentu, kira-kira dia akan terdispersi kemana, ya, dan berapa besar yang diterima oleh reseptor di sekitar itu. Nah, tinggal rumus yang tadi kita modifikasi, ya. Jadi yang pertama hanya harus 0. Nah, kalau hanya 0, rumus yang tadi itu tinggal dimasukkan ini menjadi 0. Reseptornya di tanah juga 0 berarti ya. Y-nya kalau memang dia mencari yang maksimum, Y-nya juga harus 0. Nah, ini berarti ini tinggal dimasukkan saja maksud saya. Ya, makanya Q menjadi Pi kali do Y do Z kali U. Ini konsentrasi maksimum di center line, ya, sepanjang center line. Ya.
Tapi kalau yang atas ini kalau pencemarnya tidak ada tekanan, artinya seperti orang membakar sampah begitu kan tidak ada tekanan, dia hanya naik karena apa? Ya karena apa? Buoyancy ya, karena melayang karena perbedaan suhu saja. Tapi kalau yang di sumbernya itu ada tekanan seperti pipa bocor misalkan pipa gas ya, LPG atau pipa LNG bocor, itu berarti kan dia punya tekanan. Nah, kalau tekanan mesti nanti akan ada plum yang naik dulu sebelum dia ikut angin. Nah, kalau bertekanan berarti kita harus mempertimbangkan ada delta H. Tinggal dihitung saja lubangnya berapa yang bocor ya, tekanannya berapa, kecepatan lepas di lubang ini berapa. Nah, tinggal nanti dihitung dengan minggu yang lalu cara menghitung tinggi efektif plum. Nah, itu tinggal dimasukkan ke sini. Ya, sehingga rumus ini sudah cukup sebenarnya kalau untuk menganalisis dispersi karena pembakaran sampah atau dispersi karena ada kebocoran pipa. Ya, tinggal nanti dimasukkan programnya, selesai sudah. Jadi artinya kalau saudara bisa membuat skripnya Gauss, ya itu fungsinya banyak nanti. Ya, kalau memang versi, kalau saya sih lebih senang versi lengkap ya, tinggal nanti kondisi lapangan dimasukkan sebagai input. Ya, itu akan bisa digunakan untuk memprediksi dispersi dari berbagai kondisi lapangan ya. Contoh misalkan dari stack ya, dengan H tertentu, dengan Z tertentu ya, XY ya. Kemudian mungkin kita bisa mencari langsung kondisi-kondisi maksimum yang bisa yang diterima reseptor misalkan. Atau kalau untuk mengestimasi dispersi di seperti ini, kebocoran pipa ya, atau pembakaran sampah. Nah, itu bisa kita gunakan semua sebenarnya ya. Baik, itu ya. Jadi kalau memang tidak ada tekanan ya berarti hanya nol, dianggap bahwa begitu lepas dari permukaan ya langsung dia terbawa oleh angin. Tapi kalau ada tekanan, ada kecepatan tertentu keluar dari emisinya ya berarti ada timbulan plam dulu. Ya, ketinggian tertentu sampai dia nanti ikut angin plamnya. Baik, itu yang tentang sumber titik. Saya kira nanti hal-hal ini yang coba untuk saudara membuat skripnya atau menghitungnya baik mungkin dengan Excel ya, atau dengan MATLAB atau dengan Python atau mungkin dengan Java ya, atau dengan program lain silahkan ya dicoba nanti. Nah, ya. Baik ya, yang berikutnya adalah modifikasi untuk sumber garis. Ya. Jadi garis nah, itu menurut aksioma matematika ya, asumsi matematik ya. Kalau titik itu aksioma, karena definisinya titik itu adalah sesuatu yang tidak sesuatu ya, sesuatu berarti ada ya, tapi dia tidak punya dimensi, nggak punya panjang, nggak punya lebar, nggak punya tinggi, itu titik. Tapi ada. Ya. Sehingga kalau saudara menggambar titik, itu mesti tidak bisa. Ya. Karena titik yang saudara gambar itu adalah area sebenarnya. Kalau sudah perbesar, dia mesti punya panjang, punya lebar, atau punya luas. Ya. Sedangkan titik itu aksiomanya, itu aksioma itu ya asumsi yang sudah dianggap sepakat oleh seluruh ilmuwan ya. Jadi aksioma itu ya asumsi sebenarnya. Titik itu tidak punya panjang, tidak punya lebar, tidak punya tinggi, itu titik. Kalau luas itu adalah punya panjang, punya lebar. Kalau volume punya panjang, lebar dan tinggi ya. Nah, sehingga sebenarnya kalau titik, ya, kalau garis ya itu menurut aksiomanya matematik adalah kumpulan titik yang membentuk pola
fungsi tertentu atau fungsi garis. Ya, jadi sebenarnya garis itu juga tidak ada, ya, karena garis itu begitu saudara menggaris, ya, membuat garis, ya, itu artinya juga membuat luasan, ya, karena garis saudara itu mesti punya dimensi tebal atau lebar. Sebenarnya kalau menurut aksiom matematika, garis itu tidak punya lebar, dia hanya punya panjang saja. Ya, titik itu berkumpul, ya, membentuk pola panjang, itu saja, ya. Sehingga ini ya sama, nanti kalau dijelaskan lagi ya sulit, ya. Baru kalau luas itu sudah bisa dilihat secara nyata, ya. Luasan itu karena tinggal panjang kali lebar, tapi kalau garis sama titik itu tidak ada. Ya, sehingga kita menggunakan asumsi ini saja, ya. Jadi garis itu kumpulan titik. Ya, kalau dibuat skala yang lebih besar, ya, kalau satu sumber pencemar kita anggap sebagai satu titik, maka garis itu ada dua macam nanti. Bisa saja sumber pencemar yang berdempetan, berjajar, ya, berdempetan, sehingga membentuk pola garis. Ya, jadi mungkin ada sekian ribu titik, ya, titik pencemar itu, tapi jajar-jajar, berjajar, ya. Atau yang kedua, asumsi yang biasanya kita gunakan juga adalah sebenarnya sumbernya itu sumber titik, ya, tapi karena dia bergerak. Nah, sehingga kalau bergerak itu ya dianggap membentuk garis. Ya. Nah, di dalam model dispersi Gaussian line source, ya, itu kita menggunakan yang kedua tadi itu. Jadi ada sumber titik tapi yang bergerak. Ya, ini dianggap sebagai sumber garis. Nah, kalau bergerak sebenarnya juga nanti hitungannya sama saja, ya. Kalau bergerak itu kan berarti ya satu kemudian pindah ke satunya, ya, jajaran berikutnya, ya. Kalau dianggap titik yang banyak juga begitu, nanti ada satunya dan seterusnya begitu. Sehingga yang dimaksud dengan garis, sumber penyemar garis adalah kumpulan banyak titik, ya, atau nanti juga mungkin satu titik yang bergerak. Nah, sehingga secara matematik itu karena kumpulan itu tinggal kita jumlahkan. Ya, perubahan konsentrasi di X, Y, Z, ya, pada Y tertentu, ya, Y dari Y tak hingga menjadi Y hingga itu kalau nanti garisnya infinite, ya. Kalau infinite itu ya berarti tak hingga, ya. Y-nya tidak tahu asalnya di mana sampai kemana. Jadi satu garis yang tak hingga. Sehingga nanti tinggal dijumlahkan di sana sigma dari CP X, Y, Z. Ya. Kalau CP-nya adalah tadi Gaussian, ya, C-nya C Gaussian, C X Y Z-nya, ya, H, dengan H kalau misalkan ada H tadi, maka jumlahnya, nah itu nanti juga kembali yang suka matematika silakan diotak-atik. Sigma dari atau integral, ya, biasanya integral begitu. Integral dari X, C, ya, dengan C-nya C Gauss tadi, nah itu akhirnya akan begini. Ya, suku Y-nya akan hilang karena ini memang nanti dijumlah pada suku Y. Ya. Sehingga ketemu Q per 2pi do Y do Z kali U, ya, E pangkat yang suku H dan H itu di sini tetap, ya. Yang dijumlahkan itu karena pada sumbu Y semuanya. Sehingga nanti kalau mengintegrasi juga nanti DCP per atau DCP DY, ya. Atau dalam Y, ya, atau DY nanti. Sehingga Y-nya yang akan dihilangkan di sana. Jadi garisnya juga nanti, kenapa kok yang Y? Ya, karena X itu mewakili arah anginnya, tidak bisa hilang. Ya. Jadi yang garis itu harus nanti yang bukan arah angin. Gitu. Kalau toh nanti garis itu searah dengan angin, misalkan ada jalan yang ke arah timur, anginnya juga ke timur, ya tetap Y-nya yang dianggap ke timur sama X, ya. Nanti tinggal diasumsikan di sana.
ya, atau diperhitungkan juga bisa. Ini ya, nanti silakan dicek. Ini kalau infinite ya, tidak terbatas ya. Kalau jalannya finite terbatas, ya, artinya jalannya punya panjang tertentu dari L1 sampai L2 ya. Posisinya jelas. Nah, bukan Y-nya tak hingga sampai min tak hingga sampai tak hingga ya. Maka ini silakan diturunkan ya. Ini saya menurunkan dari persamaan diferensial persamaan integral diferensialnya di MATLAB dulu ya. Jadi ketemu ini. Di teori juga sama, saya kira tidak ada masalah ya. Sehingga di sana ada fungsi ya, sebenarnya ini yang eksponen terakhir ini adalah kinetika, sehingga boleh dihilangkan kalau dianggap dia konservatif pencemarnya, sehingga tetap menjadi ini saja Q per 2 pi do Z ya, kalikan ini ya, kalikan error function ya. Error function ini statistik sebenarnya ya. Kalau nanti di Excel juga tinggal dicari saja error function atau IRF ya. Di MATLAB juga nanti tinggal error function. Jadi ada apa? Ada formulanya sudah. Ya, error function-nya dari sin theta, L cos theta, lah theta ini arah angin sebenarnya. Sudut jalan terhadap arah angin. Nah, itu nanti. Ya. Makanya biasanya yang paling mudah itu kita mencoba memodelkan line source itu dengan infinite ya. Itu lebih mudah. Tapi nanti kalau sudah membahas di daerah urban, daerah kota itu kan jalannya tidak selalu satu jalan yang lurus ya. Kadang belok. Nah, kalau belok misalkan itu harus diputus jalannya, disambung lagi belokannya. Jadi ini kan asumsi selalu lurus, nah, garis lurus bukan, tidak boleh garis belok. Sehingga kalau jalannya belok ya harus dua garis. Ya, yang misalkan ke arah utara kemudian agak ke timur sedikit ya berarti ada dua. Kalau ada belok lagi ya diputus lagi, dicari yang lurusnya. Lurus nanti ke belok lagi ya disambung lagi begitu sehingga jadi banyak ya. Itu nanti silakan dilihat di perpustakaan di disertasi saya itu ada ya cara memotong-motong jalan ini. Itu ya. Sehingga bisa ini yang tadi infinite ya, bisa menggunakan ini untuk infinite ya. Kalau tidak diketahui batas jalan itu bisa menggunakan infinite saya. Baik ya. Nah, tinggal nanti asumsi-asumsi apa yang ada di sini atau parameter ya. Kalau C berarti ya sudah konsentrasi, X-nya itu koordinat ke arah angin, ya, Y itu kiri kanan angin, Z-nya itu berarti kalau 0 itu berarti penerimanya di daerah ground atau di permukaan, ya. HE tinggi efektif dari sumber, ya. Kalau line source biasanya karena menggunakan kendaraan yang digunakan untuk mengestimasi dispersi dari lalu lintas, maka HE ini biasanya menggunakan tinggi knalpot ya, atau tinggi emiternya. Ya, sehingga nanti 2Q itu beban yang dikeluarkan kali per 2Pi pangkat setengah ya, del Z kali U kali E pangkat tinggi knalpot ini. Nah, del Z itu adalah fungsi dari jarak ya. Makin lama del Z-nya makin besar. Ya, sehingga menyebarnya makin luas ya. Baik ya. Agar lebih mudah ini ada contoh soal ya. Jadi misalkan ada satu jalan raya ya. Kita anggap infinite ya karena tidak terbatas misalkan. Ada jalan lurus ya, entah jalan tol atau apa itu ya.
Kepadatan kendaraan yang melintas adalah 8.000 kendaraan per jam. Kemudian rata-rata kecepatan kendaraan 40 mil per jam. Kemudian jika diasumsikan emisi spesifik, ya, jadi emisi yang dikeluarkan tiap kendaraan tiap detik, ya, rata-rata ya, untuk gas hidrokarbon fugitif, ya, fugitif itu yang teremisi tetapi tidak jelas titik emisinya, ya. Boleh karena menguap, boleh karena bocor, boleh karena ya macam-macam lah ya. Tapi tidak jelas keluar sebagai emitter, ya. Atau termasuk juga yang nanti pokoknya yang tidak terukur lah gitu ya. Jadi diasumsikan bahwa emisinya adalah 0,02 gram hidrokarbon per detik per kendaraan. Ketika dia operasi dengan kecepatan itu, ya ini kan sebenarnya ini fungsi dari kecepatan. Ya. Kalau kendaraan kecepatannya lebih tinggi atau lebih rendah, maka emisi spesifiknya juga akan berubah, ya. Atau faktor emisi lah ya, yang kalau di bahasa umumnya faktor emisi. Jadi ini pada kecepatan 40 mil per jam, emisi spesifiknya adalah atau faktor emisinya adalah 0,02 gram per detik per kendaraan untuk hidrokarbon. Nah, dari kasus ini ditanyakan, ya, kalau asumsi satu nanti elevasi jalan dan penerima itu sama. Ya, jadi mungkin di daerah yang datar begitu ya. Berapa konsentrasi udara ambien ya di jarak 300 meter dari jalan raya secara downstream. Misalkan anginnya ke timur, jalannya utara selatan, nah ini ditanya 300 meter ke arah timur ya, dari jalan itu berapa oxygen levelnya. Ya, yang kedua, kalau di jarak 300 itu juga ada gedung ya, yang lantai yang sampai ada banyak lantai ya, ditanyakan pada ruang terbuka artinya terakses langsung dengan udara ambien pada lantai 6. Nah, tinggal diasumsikan saja nanti berarti satu lantainya berapa meter ya. Nah, bagaimana menyelesaikan? Saya kira yang pertama kita cari jumlah kendaraan ya per meter ya, hitungan ya. Ini kalau tidak dihitungan ini bahaya ini. Ada 0, sekian kendaraan per meter kan berarti tidak rasional ya. Tapi hanya untuk hitungan. Itu berarti 800 kendaraan per jam, ini salah ini per hour ya. Kemudian dibagi 40 mil per jam ya. Kalikan dengan konversi mil ke meter. Ya, sehingga nanti diperoleh, kenapa kok jadikan meter? Karena rumus Gauss itu satuan dasarnya adalah meter semua. Jadi meter, gram, ya, dan sebagainya. Sehingga nilai N-nya adalah 0,1243 vehicle per meter. Ya, jadi ini. Kemudian dari sini kita hitung nilai bebannya. Nah, beban itu adalah ya jumlah kendaraan per meter dikalikan dengan emisinya, spesifiknya. Ya, sehingga nanti per meter itu akan diperoleh ya berarti N kalikan dengan emisi spesifik diperoleh 2,910,3 gram hidrokarbon per detik per meter jalan. Kalau ini sudah meter jalan karena yang sudah dimasukkan ke sana. Ya, ini tadi kan sekian kendaraan per meter jalan. Padahal satu kendaraan mengeluarkan 0,02. Nah, sehingga nanti vehicle-nya bisa dicoret nanti kalau dimasukkan dimasukkan unitnya, satuannya, ya. Sehingga diperoleh beban itu, beban jalan itu, beban emisi dari jalan itu adalah 2,49 kali 10⁻³ ya, per detik per meter. Nah, nanti tinggal kalau ingin tahu jumlahnya tinggal dikalikan panjang jalan. Kalau panjang jalannya 10 kilo ya kalikan 10.000 kan begitu. Jadi jalan itu mungkin mengeluarkan emisi sekitar 24 gram per detik.
ya, kalau sepanjang 10.000, 10 kilo. Ya. Nah, yang pertama tadi asumsinya bahwa Z-nya itu adalah 0. Ya. Yang kedua, asumsi nanti kalau di atas gedung, nah ini gedungnya tingginya dianggap berapa? 3,5. Ya, 3,5 itu berarti kali 6 ya 21 meter. Ya. Nah, terus apalagi yang harus dicari ya, doz. Ya. Kalau memang belum dimasukkan dalam skrip ya nanti dosisnya ditentukan saja. Pada 300 meter dosisnya berapa? Ya, tinggal dimasukkan ke grafik tadi, di plotting 300 meter itu 0,3 ya. Nah, ketemu di sini 12 meter. Artinya sebaran ke arah atas atau bawah pada jarak 300 meter dari sumber itu sudah plumnya itu sudah lebih luas ya, dengan ketinggian 12 meter, ya 12 meter ya. Ini. Kalau sudah tinggal dimasukkan saja ya. Pada ground level, nah berarti HE-nya 0. Kalau 0 ya berarti E pangkat 0 ya 1. Tinggal dimasukkan ya. Sehingga pada ground level itu ketemu 4, sekian 5 gram meter kubik ya. Kalau jadi miligram berarti kalikan 1000. Kalau jadi mikrogram ya dikalikan 1 juta ya. Kalau mikrogram ini berarti ya 41,4 mikrogram. Nah, sedangkan pada atas gedung ya, di atas gedung dengan ketinggian 21 atau nanti dicek ya. HB itu mestinya kan tinggi sumber ya. Kalau Z-nya mestinya yang 21. Ya, tapi nanti rumus ini coba dicek ya. Kalau di atas gedung itu berapa ya. Kalau ini menggunakan Z ya mestinya Z min HB, HB-nya 0. Ya, tapi Z-nya yang dimasukkan di sana. Tapi saya kira sama ya, karena ini sudah dinolkan tadi. Ya, tapi nanti tolong dicek lagi. Ya, kalau di atas gedung ya nanti tinggal sekian dengan selisih. Ini kan delta H sebenarnya HB ini. Delta H itu boleh Z-nya yang dimasukkan atau HB-nya, cuma harus konsisten itu saja. Ya, kalau delta H selisih antara Z dan HB, nah itu berarti kan 21 tadi. Ya, sehingga yang di atas itu hanya sekian ya. Kalau mikrogram ini berarti 8,94 ya atau seperlimanya. Dari 41 menjadi hampir 9 ya. Seperempat atau seperlimanya lah ya. Jadi artinya bahwa memang makin ke atas itu makin aman kalau sumbernya di bawah. Yang di bawah ini juga justru yang lebih besar. Itu ya tentang contoh. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Sebelum saya lanjutkan ke skrip ya, contoh skrip. Tidak ada ya. Kalau tidak ada saya lanjutkan dulu saja ya. Nah, ini bagaimana kita membuat skrip sederhana. Nah, ini contoh ya. Saya harap nanti saudara paling tidak kalau memang tidak menginstall MATLAB ya install Python ya. Karena tugas saudara nanti ini sudah minggu ke-12 ya sampai minggu ke-16 itu saya minta mengumpulkan ini tugas yang saya berikan ini. Ya, nanti di akhir kuliah ini ada ya. Itu sebagai apa? Nilai tugas akhir ya, tugas terakhir kuliah ini. Dan itu akan punya porsi yang besar untuk nilai kelulusan saudara. Ya, baik. Kalau menggunakan Python, yang pertama nanti silakan install Python. Ya. Jadi sesuaikan dengan komputer saudara. Jadi Python ini sebenarnya programnya cukup ringan, tapi versinya itu akan menyesuaikan dengan apa yang diinstal sesuaikan dengan performa komputer saudara. Ya. Kalau yang terbaru ada 3.9 atau malah sekarang sudah 4 ya, 4 titik sekian.
Saya menggunakan yang versi 3.9 ya. Itu cukup lumayan lah ya. Nah, Python ini free lisensi ya. Ini merupakan bahasa pemrograman dan bahasanya cukup mudah ya. Artinya seperti kita bahasa matematika sehari-hari. Ya, nanti kita coba ya. Kemudian untuk membuat model ini tambahkan library-nya minimal ada maths ya, ada NumPy itu untuk matriks ya. Jadi untuk matriks ya. Kemudian ada matplotlib itu untuk plot grafiknya. Jadi saya kira saya sudah mencoba ini, 3 ini mencukupi ya. Cuma nanti kalau menggunakan program yang lebih berat, library-nya yang ditambah. Bahkan mungkin kalau memang ingin memasukkan model meteorologinya sekalian, itu sudah ada library-nya meteorologi ya di Python ini. Dan semuanya gratis. Saya kira tinggal dimanfaatkan ya. Dicoba karena memang ini zamannya saudara kan zaman IT ya. Nah, secara prinsip ada 3 atau 4 hal ya yang saya gunakan nanti yang untuk membuat ini. Yang pertama 1, 2 ini bisa dilewati karena tidak terlalu penting ya. Yang pertama itu hanya membuat display di layar agar program itu dikenali dengan baik itu saja. Contoh misalkan print dispersi Gaussian single point calculation ya. Center line tadi penjelasan itu y sama dengan 0, source interceptor juga 0. Nah, berarti nanti kita mencari atau membuat script untuk pencemar yang di ground sumbernya, kemudian reseptornya juga di ground, ya, dan kita mencari yang maksimum di center line. Ini contoh ya. Kemudian print general population specification for Asmaurik, ya, spesifikasi A. Nah, ini juga keterangan saja. Ya. Misalkan print, ini rumusnya. Ya. Sehingga nanti kalau saudara langsung masukkan ini, ya tinggal nanti displaynya keluar ini semua. Ya. Dan ini tidak masuk dalam perhitungan nanti, hanya display saja. Kemudian yang kedua itu ada agar kalau skripnya panjang agar tidak lupa kita bisa memberi keterangan skrip ya pakai menggunakan tanda pagar ya tagar itu tanda pagar ya misalkan menggunakan formula Pascual-Gifford ya untuk C dan sebagainya ya mungkin untuk stabilitasnya apa ya. Ini juga nanti hanya keterangan tidak dieksekusi dalam program. Baru yang penting itu ini. Ya, ini kalau ini nanti eksekusi di program semua. Ya, contoh misalkan kita mendefinisikan key-nya dulu. Key-nya apa ya? Key-nya berapa? Kalau menggunakan float ya, input, nah ini berarti kita memberikan input sehingga nanti kalau dieksekusi yang keluar adalah ini, masukkan nilai beban emisi rata-rata. Kita suruh mengisi angkanya. Ya, tapi kalau ini langsung diisi angka berarti ya enggak usah pakai ini. Ya, misalkan U juga float input, masukkan kecepatan angin rata-rata. Ya, berarti tinggal nanti ketika dieksekusi, yang keluar ya masukkan yang kecepatan rata-rata, tinggal kita tambahkan. Kalau tidak ada kata input begini, ini berarti langsung dieksekusi oleh program. Ya, contoh misalkan X sama dengan NP, nah NP itu NumPy tadi itu, linspace, nah linspace itu linear space, ya, jadi kita 0 itu batas awal, 50 itu batas akhir. Nah, 1000 ini itu sepanjang 50 ini dibagi 1000. Jadi nanti grid-nya itu menjadi 50/1000. Batas awal, batas akhir. Ya, kemudian karena tadi A, do Z-nya adalah angka di formula itu dimasukkan saja. Nah, ini mudahnya Python itu ini. Ya, kalau di MATLAB, saudara harus mendefinisikan bahwa ini perkaliannya matrik atau skalar, ya, matrik atau angka biasa atau bukan matrik. Ya. Kalau di Python itu tinggal salah satu didefinisikan biasanya cukup. Ya.
Jadi kalau ini X-nya ini sudah saya definisikan sebagai matriks, ya, maka DZ ini otomatis nanti menghitung sebagai matriks. Ya, tapi kalau di MATLAB ini tidak jalan ini. Ditulis begini, X-nya matriks, perhitungannya skalar, nanti akan bentrok dia. DZ tidak bisa menghitung untuk multi value misalkan. Nah, kecuali nanti ditambahkan bahwa ini adalah matriks X-nya. Ya. Biasanya kalau tambah matriks, kalau di MATLAB hanya tambahkan dot saja. X, K, dot, begitu itu matriks biasanya. Ya. Nanti sama dengan DOY juga begitu, ya, tinggal diteruskan. Ya. Nah, ini tadi yang saya masukkan karena DOZ, DOY itu menggunakan kilometer, sedangkan plot grafik nanti menggunakan tetap meter, ya, maka ini yang disesuaikan. Ya. Jadi X-nya dinyatakan dalam kilo, ya tinggal dikalikan dengan 1/1000. Ya. Ini. Itu, nah, DOZ, DOY kan pakai angka itu tadi. Ya, pakai tadi yang apa keterangannya Pasquil. Tinggal nanti dibuat. Kenapa kok hilang? Ya. Tinggal nanti dibuat formula tersendiri. Ya. Jika itu kan dia masukkan. Nah, terakhir, nah itu nanti kita tinggal menghitung konsentrasi yang kita inginkan. Ya. Karena memang juga matrik, ya. Sebenarnya tanpa ini boleh, ya. Cuma nanti ada angka-angka yang karena kadang-kadang dibagi dengan DOZ pada saat X-nya 0, ini 0. Nah, angka dibagi 0 kan tidak bisa. Makanya saya tambahkan, jika none itu not a number, ini dirubah ke number. Ya. Maka nanti kalau perintah ini dimasukkan, yang nanti dibagi 0, ini ada DY, DZ itu bisa 0 kalau X-nya 0. Yang bukan angka, nah itu nanti dianggap sebagai 0. Nah, itu kan terjadi di matriks, ya, karena matriks yang menggunakan NP. Ini berarti ini sebenarnya sudah jalan ini. Kalau ini saja sudah jalan. Ya. Jadi saya kira cukup mudah nanti, ya. Cukup mudah gitu. Kemudian yang terakhir menampilkan grafik, ya. Menampilkan grafik itu fungsinya tadi kita mengimport plat matplotlib, ya. Jadi harus dibuat dulu memang matplotlib itu untuk menampilkan grafik, sehingga nanti sebagai plot grafik, ya, tinggal figur 1 plot XC, berarti mengplot X, ya, sumbu X, dan sumbu Y-nya adalah C, konsentrasi yang dihitung ini. Nanti tinggal dijelaskan labelnya apa, Y label apa, legend-nya apa, ya, grid-nya perlu grid atau tidak, ya. Dan terakhir PLT show, plot show, ya. Kalau tidak ada ini, ya ini sudah jalan tapi tidak ditampilkan, kan gitu. Ini perintah untuk menampilkan grafik, ya. Baik, ya. Saya kira mungkin saya tunjukkan, bentar ya. Saya tunjukkan yang itu, ya. Mudah-mudahan nampak, ya. Nah, ini tadi, ya, ini yang sudah saya coba, ya. Jadi tinggal script tadi, ya, itu kita masukkan ke sana, kan tidak banyak, ya. Jadi print dispersion Gauss, ya, kemudian ini seterusnya, import matplotlib, nah ini harus diinstal dulu, ya, numpy mat, ya, karena di mat kita butuh pi karena nanti ada pi di sana. Nah, pi ini kalau tidak didefinisikan maka dia tidak ketemu, ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, ya. Kalau pakai float input, ya berarti nanti kita diminta untuk memasukkan inputnya. Tapi kalau enggak, berarti angka ini langsung dibaca. Permisi Pak, Ya. screen-nya belum kelihatan. Oh, enggak kelihatan, sebentar. Ya belum. Ya. Maaf. Sudah ini, ya? Sudah Pak. Ya, baik. Baik, ya. Jadi ini tadi yang saya tulis di
PowerPoint tadi. Ya, ini kalau kita eksekusi, akan muncul nanti. Nah, ini karena sudah saya masukkan semua definisinya, ya tinggal ini. Untuk sementara jangan ditanya ini benar atau salah, karena saya hanya mencontohkan ya. Ini apakah angkanya benar atau salah, ini tergantung kita membuat definisi dan rumus ini benar atau enggak, skrip ini ya. Nah, intinya ini yang akan saya sampaikan ya. Kalau ini tuh kita hilangkan dengan yang tadi, dengan float ya. Nah, ini ya. Maka kalau kita eksekusi nanti, nah ini di sini lihat saudara. Yang pertama print dispersi itu akan muncul di sini. Ya, kemudian the general population sampai print ini akan muncul di sini. Yang berikutnya karena ini tidak ditampilkan, nah yang kedua float ini berarti kita diminta memasukkan input, ya, masukkan nilai beban emisi, tinggal tuliskan saja di sini, misalkan 100 gitu ya. Yang kedua input yang kedua ini masukkan nilai kecepatan angin, nah, misalkan 5 begitu ya. Nah, langsung karena tidak ada inputan lain, nah, langsung dia dieksekusi di sini. Ya, kalau dieksekusi ya tinggal langsung keluar ini karena pakai plot. Kalau ini tidak di show, ya tidak keluar. Ya, jadi ini nanti angka itu secara prinsip Gauss-nya benar sudah. Ya, tinggal ini tinggal nanti kita lihat karena plotnya cukup panjang. Ya. Nah, ini kan bisa diperbesar ya dan seterusnya ke sana. Nah, nanti dicoba lah ya, ini dicoba bagaimana saudara, saya kira kalau saudara saya yakin mungkin 2 hari 3 hari itu sudah cukup mahir ya. Kalau saya harus beberapa hari ya, karena memang zamannya berbeda. Saudara kan mungkin lebih cepat nanti. Baik itu ya, jadi ini saya sebenarnya sudah membuat juga yang cukup kompleks ya. Cuma nanti ini saya contoh saja. Ya. Nah ini saya sudah coba menggunakan untuk yang 2 X dan Y ya dengan 2 sumber. Kalau mau 4 sumber 5 sumber ditambahkan saja. Ya. Cuma saya belum menggunakan loop ya. Jadi ini contoh. Ya bisa di grafiknya bisa tampilkan seperti ini atau seperti tadi kontur. Ya. Kalau ini cukup banyak ya. Ini juga sama ya. Kalau yang float ini saya hidupkan, ya ini saya matikan semua ya nanti tinggal dimasukkan masing-masing di sumber 1, sumber 2, sumber 3 tinggal dimasukkan di sini. Ya. Ini kan saya matikan coba pakai tagar semua ini, pakai tagar ya, pakai tanda pagar ini semuanya dimasukkan ya. Kalau misalkan dihilangkan ya nanti akan begini eksekusinya. Ya. Contoh misalkan ini saya eksekusi ya. Nah, kan tadi sudah yang print itu langsung ditampilkan saja tanpa Nah, kemudian print meteorological data ya, masukkan nilai arah angin rata-rata. Ya, misalkan ke arah selatan ya, selatan atau kemana? Selatan itu 180 derajat ya. Masukkan kecepatan angin misalkan ya, pakai itu. Masukkan stabilitas atmosfer. Nah, ini kan saya sudah coba pakai 1 2 3. Misalkan 2 itu B ya. Nah, tinggal dieksekusi. Nah, ini kalau ke selatan maka dia ke selatan sana dari sumber itu. Ya, ini saya kira nanti bisa saudara coba ya, coba sendiri maksud saya. Ini masih belum selesai karena ada beberapa yang belum cocok. Ya. Atau misalkan ini stabilitas ya. Nah, stabilitas yang panjang tadi itu bisa kita coba.
Nah, ini nilai yang X, yang Y-nya sudah benar, yang X-nya ini karena pendekatannya mungkin harus saya perbaiki, masih agak tidak benar, walaupun sudah mirip. Ya. Nah ini itu sebenarnya digunakan untuk menghitung ini, yang kontur ini. Ya, sehingga makanya saya bisa memilih apa yang A, yang B. Ya, itu tinggal. Ini saya kira karena ini lisensinya gratis, saya harapkan saudara mencoba nanti ya. Bagaimana menginstalnya silakan dilihat di network ya atau di internet. Nah, itu pasti nanti akan bisa ya. Nah, ini ya kasus tugas 1. Tugas 1 itu nanti ada 2 tugas ini yang akan saya nilai sampai akhir kuliah ya. Jadi silakan diperbaiki sampai nanti menjadi hasil yang baik. Ini contoh misalkan power plan. Ini contoh, sebenarnya nggak usah contoh ini juga nggak apa-apa ya. Contoh ada power plan membakar 12 ton batu bara per jam dengan kadar sulfurnya 2,5%. Kemudian tinggi efektif steknya 120 meter dan kecepatan angin rata-ratanya 2 meter per detik. Ya. Tapi boleh, saudara mau yang lain boleh, tidak harus 2. Yang penting datanya ini 120 meter dan 12 ton batu bara per jam. Kemudian pada jam sebelum sunrise, ya, the sky is clear, ya, biasanya menggunakan F ya. Tapi ini nanti saya berharap boleh menggunakan yang lain, ya, tidak harus waktunya hanya pagi saja. Nah, studi diperlukan untuk mendapatkan informasi jarak maksimum konsentrasi yang akan diterima oleh reseptor, ya, oleh masyarakat. Jadi kira-kira kalau ada pabrik ya membakar batu bara 12 ton per jam ini, steknya 120 meter, ya kira-kira daerah mana di sekitar pabrik itu yang akan ini PowerPoint ini ya PLTU ya, yang akan menerima pencemar paling besar dari PLTU ini. Ya. Tugasnya adalah selesaikan kasus ini dengan membuat skrip dalam program perhitungan yang dapat dieksekusi. Ya. Boleh Python, boleh MATLAB, boleh Java, boleh Excel. Ya. Ya. Kalau saya menyarankan Python atau MATLAB. Ya. Kalau Excel juga tidak apa-apa. Misalkan Python, MATLAB terlalu sulit, saudara memang jago Excel, boleh. Ya. Tapi nanti yang kalau ini terselesaikan, ya itu berarti saya anggap lulus. Ya, kuliah itu lulus. Lulus itu ya lulus. Ya. Tapi kalau nilainya maksimum, nah ini ada tambahan ini. Kalau ingin maksimum, misalkan ingin A, ya B+ atau A itu ya ini. Paling enggak skripnya bisa mencakup multisource. Ya. Jadi 2, 3, 4 sumber skrip atau program saudara nanti. Kemudian mencakup perubahan angin dan perubahan stabilitas atmosfer. Ya. Ya minimal seperti yang tadi saya tunjukkan kontur itu kan 2 sumber, anginnya berubah, stabilitas berubah, itu bisa. Ya, nah, itu minimal itu berarti nilainya saya anggap sudah oke. Kemudian tugas 2 itu model line source, ya two way itu 2 jalan. 2 jalan itu kan sekarang banyak ya, jalan utama itu 2 jalan, 2 jalur. Kemudian kelompok 1 yaitu ada 2 jalur sejajar. Angin tegak lurus. Ya, jadi ada 2 jalan sejajar ya, seperti jalan front side ya. Di Surabaya itu ada jalan yang kiri kanan itu sejajar dengan jalan utamanya. Ya. Ada jalan yang tidak sejajar. Jadi anginnya tegak lurus pada 2 jalan itu yang pertama. Yang kedua ada juga jalan tidak sejajar. Ada 2 jalan ya tapi tidak persis sejajar begitu. Mungkin agak
bersudut ya. Tapi angin tegak lurus pada salah satu jalan. Yang kelompok 3 itu sama dengan kelompok 1, tapi angin tidak tegak lurus jalan. Ya, yang kelompok 4 sama dengan kelompok 2, anginnya tidak tegak lurus dengan jalan dua-duanya. Karena saudara ada 11 atau 10 ya. Silakan dibagi menjadi berapa ini? 1, 2, 3, 4 kelompok ya. Yang kelompok 3 dan kelompok 4 itu lebih banyak anggotanya daripada kelompok 1, kelompok 2. Jadi nanti kalau kebagian 2 orang, itu berarti mengerjakan kelompok 1 atau kelompok 2. Yang kebagian 3 orang, kelompok 3 atau kelompok 4. Ya. Karena mungkin ada 2, ada 3 kan, satu kelompoknya. Nah, 2 tugas ini yang nanti akan saya minta saudara kumpulkan pada saat UAS. Ya. Itu ya. Gitu. Inputannya paling tidak ini ya, data angin, data beban. Kalau yang line source tadi, lalu lintas, kepadatan, sehingga nanti kalau kepadatannya berubah bagaimana? Kalau anginnya berubah bagaimana? Stabilitasnya berubah bagaimana? Oke. Hasil output. Nah, jalannya mungkin yang lebih mudah Anda anggap infinite saja. Jadi jalannya jalan yang infinite, yang rumusnya lebih mudah, tinggal diterjemahkan ke ke script ya. Skripnya harus bisa dijalankan. Itu yang pertama. Sehingga nanti kalau ini berhasil, ya berarti sudah lulus sudah. Ya. Nilai terbaik itu adalah nilai yang paling kreatif dan inovatif. Ya, mungkin tampilannya lebih bagus, ya, mungkin menggunakan GUI, mungkin bisa dieksekusi menggunakan aplikasi Android misalkan. Itu terserah saudara. Makin kreatif berarti makin bagus, ya. Jadi kalau hanya sekedar lulus ya ini lulus sudah, kalau sudah selesai. Ini kan gampang. Tinggal dilihat contoh yang saya berikan di video itu dengan MATLAB ya. Kalau misalkan dengan Python ya gunakan yang tadi. Nah, itu saya kira selesai gitu ya. Terima kasih ya. Ada yang mau ditanyakan dulu?